Halo, salam sejahtera teman-teman. Perkenalkan, nama saya Faustina Katarina Ursula Karwayu. Saya salah satu mahasiswa Universitas Nusa Nipa, Maumere Fakultas Teknik, Prodi Informatika, dengan NIM 0212100048. Tujuan saya membuat video ini untuk mendapatkan nilai UAS atau ujian akhir semester tahun 2021-2022. Dosen pengampu Ibu Claudia Betroji pada SPD MPD. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi yang pertama dan beserta contoh soalnya. Gaya. Gaya merupakan besaran fisika berupa tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh interaksi dua buah benda atau lebih yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, arah gerak benda, dan kecepatan gerak benda. Satuan gaya dalam satuan internasional adalah Newton atau N. Gaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terjadi akibat adanya kontak langsung antara benda yang menerima gaya dan benda yang melakukan gaya. Contohnya gaya tarik, gaya dorong, gaya gesek, gaya normal. Sedangkan pada gaya tak sentuh, benda yang memberi gaya dan benda yang menerima gaya tidak terjadi kontak langsung. Contohnya gaya gravitasi, gaya tarik matahari pada planet yang mengelilinginya, gaya magnet, gaya antara magnet dengan besi, gaya listrik statis, gaya antara mistar kecil dan potongan kertas kecil yang telah digosokkan di rampa. Beberapa gaya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang timbul akibat dua permukaan yang bergesekan. Gaya gesek memiliki arah yang berlawanan dengan arah gerak benda dan selalu digambarkan menempel dengan lantai. Gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak disebut gaya gesek statis, sedang gaya gesek yang terjadi setelah benda bergerak disebut gaya gesek kinetis. Contoh-contoh gaya gesek yang menguntungkan adalah alas kaki, sepatu, dan sandal dibuat sedemikian sehingga jika dipakai akan menahan pemakainya agar tidak terpeleset. Selain itu, ban mobil, ban sepeda, dan ban sepeda motor dibuat dari karet, dan bentuknya didesain demikian sehingga memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya yang juga dibuat kasar. Contoh gaya gesek yang merugikan adalah gigi roda dan rantai pada sepeda dan sepeda motor yang sering bergesekan dapat aus atau rusak. Berat benda adalah besaran gaya tarik atau gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering keliru dalam membedakan massa dan berat. Berat satuan Newton adalah besaran gaya tarik atau gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda dan termasuk dalam besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Sedangkan massa satuan kilogram merupakan ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda dan termasuk besaran skalar. Gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang tegak lurus bidang sehingga arah gaya normal bergantung dengan bidang datarnya. Melukis gaya. Gaya dilukiskan dengan garis berarah menyerupai anak panah, di mana panjang anak panah mewakili besar gaya dan arah anak panah mewakili arah gaya. Jadi, semakin panjang garisnya, semakin besar gayanya. Begitu pula sebaliknya. Dalam fisika, terdapat perjanjian tanda tentang arah positif dan arah negatif dari sebuah gaya. Gaya bernilai positif jika gaya itu mempunyai arah ke kanan atau ke atas, sedangkan gaya dengan arah ke kiri atau ke bawah bernilai negatif. Mengukur gaya. Gaya dapat diukur dengan menggunakan alat yang disebut neraca pegas atau dinamometer. Menjumlahkan gaya atau resultan gaya. Apabila sebuah benda bekerja beberapa gaya, maka untuk menentukan total gaya yang bekerja pada benda tersebut, kita juga harus memperhatikan arahnya. Total gaya yang bekerja pada benda disebut dengan resultan gaya. Beberapa aturan terkait dengan resultan gaya yakni: yang pertama, gaya-gaya yang segaris dan searah dijumlahkan. Misalkan dua buah gaya F1 dan F2 segaris kerja dan searah. Besar resultan kedua gaya tersebut adalah jumlah kedua gaya. Arah resultan gaya ini searah dengan kedua gaya. Rumus R atau resultan sama dengan F1 tambah F2. 2. Gaya-gaya yang segaris dan berlawanan arah dikurangi. Jika terdapat dua gaya yang mana F1 lebih besar dari F2 yang mempunyai arah yang berlawanan, maka besar resultan gaya tersebut adalah rumus R sama dengan resultan sama dengan F1 kurang F2. 3. Gaya yang tegak lurus arah perpaduannya adalah dengan Pythagoras. Jika terdapat dua gaya yang tegak lurus, maka resultan gaya dapat diketahui dengan menggunakan persamaan. R sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah
F2 kuadrat. Sedangkan untuk gaya yang membentuk sudut dapat diperoleh dengan persamaan R sama dengan akar dari F1 pangkat 2 tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos A. Soal, sebuah benda ditarik beberapa gaya seperti pada gambar berikut. Tentukan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Diketahui F1 sama dengan 12 Newton, F2 sama dengan 20 Newton, F3 sama dengan 16 Newton. Ditanya R atau resultan. Jawab, R atau resultan sama dengan F1 tambah F2 kurang F3, menjadi 12 tambah 20 Newton kurang 16 Newton, sama dengan 30 Newton kurang 16 Newton, menjadi 16 Newton. Jadi resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut ialah 16 Newton. Gerak. Gerak didefinisikan sebagai perubahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan lain. Karena definisi ini, maka gerak harus memiliki titik acuan. Titik acuan sendiri ada di titik awal saat pengamatan gerak dilakukan. Jadi jika benda tidak mengalami perubahan posisi terhadap titik awalnya, maka benda dikatakan tidak bergerak. Sedangkan benda yang mengalami perubahan posisi terhadap titik awalnya, maka benda dikatakan bergerak. Gerak selalu bersifat relatif. Sebagai contoh, Nadia sedang berada di dalam mobil yang melintasi seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Pengamat di tepi jalan raya melihat bahwa Nadia sedang bergerak bersama mobil terhadap sebuah kota. Nadia yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak Nadia. Jadi, gerak benda bersifat relatif tergantung pada pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Berdasarkan sifat gerak yang relatif dan titik acuannya, gerak dibedakan menjadi dua, yakni pertama gerak semu. Gerak semu merupakan gerak yang tidak sebenarnya, sehingga benda yang diam terlihat seolah-olah bergerak. Contoh gerak semu antara lain, gerak semu harian matahari, di mana kita melihat matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat, atau pada saat kita berada di dalam mobil yang bergerak, kita melihat seolah-olah pohon-pohon di luar mobil bergerak berlawanan dengan arah gerak mobil. Yang kedua, gerak nyata. Gerak nyata merupakan gerak yang sesungguhnya. Contoh gerak nyata adalah gerakan benda jatuh, gerakan air, gerakan mobil di jalan raya, dan lain-lain. Besaran dalam gerak. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh suatu benda untuk mencapai suatu titik atau besaran skalar. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan posisi yang dialami benda diukur dari titik awal dan titik akhir yang dicapai atau besaran vektor. Jarak dan perpindahan sama-sama termasuk ke dalam besaran panjang yang memiliki satuan meter dan disimbolkan dengan S. Yang kedua, kecepatan dan kelajuan. Kecepatan merupakan perpindahan yang terjadi dalam waktu tertentu atau besaran vektor. Karena kecepatan berasal dari perpindahan, maka kecepatan juga memiliki arah gerak benda tersebut, sehingga termasuk besaran vektor. Sedangkan kelajuan merupakan jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu atau besaran skalar. Secara matematis, kecepatan dan kelajuan dapat ditentukan dengan persamaan V sama dengan S per T. Dengan keterangannya, V sama dengan kecepatan satuannya meter per second, S sama dengan perpindahan pada kecepatan dan jarak pada kelajuan satuannya meter, T sama dengan waktu satuannya second. 3. Percepatan. Percepatan didefinisikan sebagai perubahan kecepatan yang terjadi dalam waktu tertentu. Dalam hal ini secara matematis dapat dituliskan A sama dengan delta V per delta T menjadi F2 kurang F1 per delta T. Dengan keterangan A sama dengan percepatan satuannya meter per second kuadrat, delta V sama dengan perubahan kecepatan satuannya meter per second, F2 sama dengan kecepatan akhir satuannya meter per second, F1 kecepatan awal satuannya meter per second, delta T sama dengan waktu tempuh satuannya second. Tanda segitiga dibaca deltanya artinya perubahan. Percepatan ini dapat bernilai positif dan negatif. Percepatan akan bernilai positif jika benda bergerak dipercepat atau kecepatan bertambah, atau percepatan searah dengan kecepatannya. Sedangkan percepatan akan bernilai negatif jika benda bergerak diperlambat, atau kecepatan menurun, atau percepatan berlawanan arah dengan kecepatannya. Contoh benda bergerak dipercepat, benda menuruni bukit, benda jatuh bebas, mobil digas. Contoh benda bergerak diperlambat, benda menaiki bukit, benda dilempar ke atas, mobil direm. Soal, sebuah mobil memerlukan waktu 4 detik untuk menempuh lintasan sejauh 48 meter. Kecepatan benda tersebut adalah diketahui
Waktu yang diperoleh dalam satunya T sama dengan 4 second. Panjang lintasan sama dengan 48 meter. Ditanya kecepatan atau V. Jawab, V sama dengan S per T. Menjadi 48 meter per 4 second. Menjadi 12 meter per second. Gerak lurus. Gerak lurus didefinisikan sebagai gerak benda pada lintasan lurus. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap, sehingga tidak memiliki percepatan. A sama dengan 0. Dalam gerak lurus beraturan, kelajuan dan kecepatannya dianggap sama karena lintasannya yang lurus menyebabkan jarak dan perpindahan yang ditempuh besarnya sama. Pada gerak lurus beraturan berlaku bersama matematis. E sama dengan V kali T. Dengan keterangan, V sama dengan kecepatan satuannya meter per second, S sama dengan perpindahan satuannya meter, T sama dengan waktu satunya second. Salah satu ciri benda bergerak lurus beraturan adalah jarak tempuh yang ditempuh benda sama untuk selang waktu yang sama, sehingga perubahan jarak setiap satuan waktu besarnya konstan. Yang pertama, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah, namun perubahan kecepatannya beraturan. Perubahan kecepatan ini disebut dengan percepatan benda, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam GLBB percepatannya konstan. Berdasarkan nilai percepatan benda, gerak lurus berubah beraturan dibedakan menjadi dua, yakni gerak lurus berubah beraturan dipercepat atau GLBB dipercepat ketika percepatan bernilai positif, dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat atau GLBB diperlambat ketika percepatan bernilai negatif. Contoh GLBB dipercepat antara lain benda jatuh bebas, kendaraan yang digas, benda menuruni bidang miring. Sedangkan contoh GLBB diperlambat antara lain benda dilempar ke atas, kendaraan yang direm, dan benda yang bergerak menaiki bidang miring. Persamaan matematis pada gerak lurus berubah beraturan, yakni E sama dengan V O kali T kurang lebih setengah kali A kali T kuadrat. Yang kedua, V sama dengan F0 kurang lebih A kali T. Yang ketiga, F pangkat 2 sama dengan F kuadrat 0 kurang lebih 2 kali A kali S. Yang berikutnya, E sama dengan setengah dalam kurung V tambah V0 kali T. Keterangan, E sama dengan jarak, V0 sama dengan kecepatan awal, V sama dengan kecepatan akhir, T waktu, A percepatan. Soal, sebuah mobil yang mula-mula diam, kemudian bergerak dipercepat hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Setelah bergerak selama 30 second, percepatan yang dialami mobil tersebut adalah diketahui kecepatan awal mobil atau F0 sama dengan 0 meter per second. Kecepatan mobil saat bergerak dipercepat 3 km per second sama dengan 72 km per jam diubah menjadi 20 km per second. Waktu mobil bergerak sama dengan 30 second. Ditanya percepatan mobil atau A. Jawab, VT sama dengan V0 tambah A kali T. VT sama dengan 20 km per second sama dengan 0 meter per second tambah A kali 30 second. Menjadi 30 second kali A. Diubah A sama dengan 20 km per second per 30 second. Sekian dan terima kasih.